Kami menemukan kastil seorang wanita yang perlahan menghilang dari dunia. Dari luar, kastil ini tampak seperti kastil dongeng abad ke-18 yang indah. Namun saat kami melangkah masuk, kami mulai menemukan potongan-potongan kehidupan seorang wanita yang pernah berjalan di lorong-lorong ini. Kami menghabiskan berjam-jam memeriksa dokumen-dokumen yang ia tinggalkan, surat-surat, catatan, dan kertas-kertas yang berserakan, masing-masing mengungkapkan cukup banyak hal untuk membuat kami bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Namanya adalah Christiane. Dulu pernah ada keluarga yang tinggal di sini, tapi itu sudah lama sekali. Di tahun-tahun terakhirnya, dia menghabiskan hari-harinya benar-benar sendirian. Tidak ada tanda-tanda suami dan tidak ada anak. Pada dekade 1990-an, penduduk setempat berhenti melihatnya. Kebun dibiarkan liar, atap mulai runtuh. Seorang pengurus kabarnya pergi dan tidak pernah kembali, dan perlahan-lahan rumor mulai bermunculan. Dikatakan bahwa dia berbicara dengan orang-orang yang tidak bisa dilihat orang lain. Lalu ada surat itu, tertanggal 1999, sebuah dokumen resmi, tanpa rincian, hanya sebuah nama dan tanggal terakhir. Apa yang terjadi di sini pada tahun-tahun terakhir itu? Dan mengapa Christian membiarkan kastil ini semakin terbengkalai? Dia tidak meninggal di sini, itu yang kita tahu. Tapi sisanya harus kita cari tahu bersama. Ya Tuhan, kita nyasar kemana lagi hari ini? Kuburan mobil. Ini benar-benar membuatku heran bagaimana kita terus menemukan tempat-tempat seperti ini. Dan sejarah di balik tempat ini benar-benar akan membuatmu tercengang. Aku dan Luke telah menghabiskan berjam-jam meneliti tempat ini. Kami telah memindai setumpuk dokumen dan kami telah menemukan kisah lengkap tentang Juliet yang tinggal di sebuah kastil terbengkalai. Tapi bagaimana akhirnya bisa seperti ini, kami tidak tahu. Selamat datang kembali semuanya di Bros of Decay. Di balik kamera ada Luke, hai Leslie, dan kami siap membawamu dalam petualangan luar biasa lainnya. Ayo pergi. Ya, ayo pergi. Benar juga. Mulai dari kuburan mobil. Hal pertama yang harus saya tunjukkan, lihat. Saya belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Ayo ke sini. Saya bahkan belum melihatnya dari dekat, tapi ada sebuah mobil yang terparkir di sini di tengah ruangan yang runtuh ini. Saya rasa itu di atas alat pengangkat mobil, ya. Ya, mungkin sedang diperbaiki. Ya, benar, tapi ya. Aku juga nggak tahu ya. Maksudku itu kelihatannya mobil yang keren banget, mungkin barang koleksi. Ya, aku mau lihat itu merek apa. Enggak. Aku nggak bisa lihat atau Lucas European. mungkin itu cuma lampu-lampunya. Saya sebaiknya tidak terlalu sering menyentuhnya karena mungkin akan hancur. Tapi ini tetap sebuah benda yang indah yang masih berdiri di sini. Juliet, pemilik sebelumnya, jelas bukan seorang kolektor mobil karena kemungkinan besar ada orang lain. Ya. Di tempat ini yang mencintai mobil dan mengoleksi mobil, tapi semuanya ditinggalkan di sini. Jika kamu tahu merek atau modelnya, beritahu kami di kolom komentar. Kami benar-benar ingin tahu, tapi ini bukan satu-satunya. Akan ada jauh lebih banyak mobil di halaman belakang ini. Oke, mari saya lihat. Dan kebanyakannya beberapa mobil Prancis yang ditinggalkan di sini. Peugeot 2006-206. Masih bisa dibuka dan lihat airbagnya, serta semua sudah dilepas dari mobil ini. Jadi jelas seseorang di tempat ini sangat menyukai mobil. Ini mungkin anaknya, Jan. Saya menemukan beberapa dokumen tentang Jen. Dan saya juga menemukan beberapa piala miliknya dari balapan mobil. Jadi mungkin itu adalah hasratnya. Mungkin dia mengumpulkan semua mobil ini untuk itu. Ini adalah sebuah Golf. 1 kalau saya tidak salah. Dan saya yakin ini model GTI. Mobil yang sangat dihargai oleh para kolektor. Dalam kondisi bagus, mobil ini bisa bernilai 25.000 euro. Apa? Ya? Benarkah? Aku pernah punya salah satu dari ini. Aku punya model 2 waktu aku masih agak muda. Model apa yang kamu bilang tadi? Ini model pertama. Dari? Golf GT. Oh, itu Golf GTI. Ya, kamu nggak akan melihatnya karena tertutup tanaman ivy. Enggak. Oh, dan ini adalah Mini Cooper.
Saya suka itu. Ya, dan ini salah satu model awal, tapi kamu juga bisa lihat di sini tertulis 1990. 1991. Ini dari asuransi mobil, dan ini kira-kira waktu di mana semuanya mulai memburuk. Di kastil ini, saat Juliet mulai mengalami ketidakstabilan keuangan dan juga mengalami masalah mental. Tapi saya akan ceritakan lebih banyak tentang itu nanti di video ini. Mari kita lihat-lihat halaman belakang ini dulu, ayo. Bahkan ada traktor juga. Seperti traktor. Ya. Dia juga punya seorang penjaga kastil yang sebenarnya pergi pada era 1990-an ketika dia tidak membayarnya lagi. Jadi mungkin ini untuk merawat halaman kastilnya. Saya belum melihat di sisi ini. Oh tunggu, ada merek di sini. Atau? Nggak semua huruf ada di situ, tapi Lagi. orang-orang di kolom komentar tahu. Saya tidak begitu tahu banyak tentang itu. Traktor. Sayangnya saya hanya tahu soal John Deere dan itu saja. John Deere, apalagi New Holland, itu merek-merek yang lebih baru, benar. Oh, apa yang kita punya di sini? Mobil lain, sayangnya saya tidak tahu mereknya. Seluruh atapnya benar-benar berkarat habis. Astaga, wow. Menarik. Mobil ini cukup mewah. Sangat mewah. Mobil apa ini? Apakah ini BMW? Serius. Ya, ini BMW. Aku juga tidak akan tahu, aku tidak terlalu paham soal BMW. Oh benar, kamu bisa lihat mereknya di setir. Masih banyak mobil yang tersisa di sini, pasti harganya mahal banget. Lihat bangunan kecil ini, aku suka banget. Atap gentengnya, celah-celahnya, hampir mirip seperti di Belanda. Banyak sekali sepeda yang ditinggalkan. Yang ini masih dalam kondisi sangat bagus. Aku rasa masih bisa dinaiki. Ya. Jadi, sedikit udara di ban, tidak bannya kempes. Tapi itu semua model pria. Yang mana? Itu semua model pria. Oh ya, itu benar. Jadi satu hal yang aku tidak tahu tentang kastil ini adalah aku sudah memindai begitu banyak dokumen, tapi tidak ada yang benar-benar berkaitan dengan seorang suami. Tapi ada sesuatu yang berkaitan dengan anak-anak. Jadi mungkin dia meninggal lebih awal, tapi kita belum yakin. Ini semacam tempat kerja. Ada mobil lagi nggak? Enggak, semua bannya ada di sini. Wow. Iya, tumpukan besar ban di pojok. Semuanya kelihatan seperti ban baru. Benar-benar semuanya masih ada di sini. Jadi pada dasarnya, kalau kamu kasih aku waktu 1 akhir pekan di lumbung ini, aku bisa bikin mobil buat kamu. Dalam 1 akhir pekan. Oh, mungkin kasih aku waktu seminggu penuh. Di sini ada semuanya. Mulai dari gear, gearbox, sampai kaca depan, ban, sepatu, semuanya. Bahkan oli mesin. Jadi ya, lampu mobilnya juga masih ada di sini, bahkan radiator dan semuanya. Ya, pasti seseorang di sini sedang membangun dan membalap mobil. Dan kemungkinan besar itu adalah putranya, Ian. Ditulis dengan huruf J. Jadi apakah kamu mengucapkannya Ian? Itu J-A-N-N. Ya, aku rasa begitu. Aku rasa begitu. Kedengarannya bukan nama yang terlalu Prancis ya. Tepat sekali, itu yang aku maksud. Jan terdengar sangat Belanda. Ya, itu nama yang sangat Belanda. Tapi tidak ditulis seperti itu. Oke? Jadi, ini adalah bagian pertama dari taman. Dan sekarang kita sampai di bagian utama taman. Tapi kamu akan melihat bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi di sini karena akan ada sampah di mana-mana. Mungkinkah itu orang yang suka menimbun barang atau orang-orang? Atau dia menjadi gila? Atau orang-orang yang tinggal di sini setelahnya yang melakukan ini? Saya tidak begitu yakin, tapi ini benar-benar berantakan. Di sini saya melihat beberapa peralatan pertanian tua. Lihat itu ya, kelihatannya sangat tua. Sebuah mesin penggantung. Wow. Ya, itu sebelum zaman kita. Lihat ya. Saya pernah bekerja di ladang sebentar, tapi tidak dengan peralatan seperti ini. Tidak.
Ini mungkin akan ditarik oleh traktor uap atau kereta kuda. Saya pikir ini adalah mesin penanam. Ya, benar. Kemungkinan untuk membuat lubang di sana, kamu memasukkan benih ke dalamnya, ya. Ya, lalu membuat lubang di tanah dan memang memasukkannya ke sana. Ya. Sangat menarik. Oh, ada mobil lain, tentu saja, tentu saja. Dan yang ini terlihat seperti salah satu model terakhir yang mungkin pernah digunakan di kastil, yang mungkin pernah digunakan oleh dia atau salah satu orang terakhir yang tinggal di sini. Ini sebenarnya adalah Golf model 2 kalau saya tidak salah ya. Ini adalah yang saya punya. Benar. Benar, itu memang yang satu itu. Bahkan di dalam mobil pun ada sampah. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Gila. Oke. Saya ingin berjalan sedikit lebih jauh di taman menuju ke sana dan melihat apakah saya bisa menunjukkan mobil-mobil itu juga kepada kamu. Ayo. Lebih banyak Volkswagen besar. Penggemar berat Volkswagen. Penggemar Volkswagen. Bahkan plat nomornya dan semuanya masih ada di sana. Benar-benar tertutup tanaman ivy. Wow. Itu luar biasa. Ada juga satu di bawah sini di sisi kanan. Oh. Kamu Hampir tidak bisa melihatnya. lihat yang itu. Tidak. Inilah yang saya sebut sebagai mobil lama yang ditemukan di gudang. Tapi sayangnya di luar gudang dan tidak berharga. Yang ini pada dasarnya telah hancur seiring waktu, ada panel atap dari kastil di atasnya, tidak mungkin. Dan di sini kita bisa melihat sekilas tempat indah miliknya. Tempat yang dia warisi dari orang tuanya dan mulai ditinggali sekitar tahun 1960-an ketika dia menyelesaikan gelar doktornya di Universitas Montpellier, tempat yang luar biasa. Apakah kamu siap masuk, Luke? Aku siap. Mari kita coba cari jalan masuk. Semoga saja mudah untuk masuk ke dalam. Ayo. Ini adalah cara kita harus masuk ke dalam. Tapi bersiaplah karena tempatnya lebih mirip tempat rongsokan. Mengerikan untuk dilihat ya. Aku heran bagaimana sesuatu seperti ini bisa terjadi. Aku tidak tahu, Luke. Aku rasa ini adalah sampah terbanyak yang pernah aku lihat di belakang rumah atau kastil yang terbengkalai atau di tempat manapun dalam hidupku sebelumnya. Ya, tidak mungkin. Bagaimana semua ini bisa berakhir di sini? Seperti apa semua barang ini? Aku rasa bahkan ada beberapa panci dan wajan masak yang bagus di antara tumpukan itu. Siapa yang akan melemparkan ini keluar jendela? Oke, aku tidak akan terlalu lama fokus pada sampah ini karena bangunannya sebenarnya sangat indah di dalam. Ya, dan ini adalah jalan masuknya. Oke, hati-hati melangkah, sangat licin, jangan sampai jatuh ke tumpukan rongsokan ini. Oke, kamu aman. Ya, aku. Baik, kalau kamu butuh, aku pegang kameranya sebentar, aku bisa melakukannya. Oke ya, sampahnya sudah menjadi padat. Ya. Selamat datang di dalam kastil. Seperti yang bisa Anda lihat, tempat ini pernah mengalami masa-masa yang lebih baik. Ketika Juliet tinggal di sini, awalnya ini adalah kastil yang sangat indah dan terawat dengan baik. Tapi setelah dia pergi 20 tahun yang lalu, bahkan sebelum itu, segalanya benar-benar berubah menjadi lebih buruk. Anda bisa melihat presteran di dinding mulai runtuh.
Tapi saya tidak akan terlalu fokus pada hal itu hari ini. Saya ingin menunjukkan kepada Anda keindahan tempat ini dan kisah Juliet serta orang-orang yang sangat dia sayangi. Karena itu memang kisah yang indah. Mari kita mulai, mari kita tunjukkan furniture di ruangan ini. Saya pikir ruangan ini memiliki salah satu furniture terindah di kastil ini. Ya, Kursi-kursinya sendiri terlihat seperti sudah melewati masa-masa terbaiknya. Tapi lihatlah pelapisnya yang indah. Ukiran kayunya, lapisan emasnya, sungguh luar biasa. Sayangnya bagian dudukannya di bawah sana mulai rusak. ya. Tapi kursi-kursi itu masih sangat mungkin diselamatkan kalau segera ditangani. Meja marmer di sini, ho ho ho. Retak di tengah tapi. Iya, gimana caranya kamu bisa melakukan itu? Iya, pasti itu benturannya besar banget sampai bisa kayak gitu. Iya, semua yang ada di sekitarnya. Oh. Lihat di pojok sini. Lihat, ada jam khas Prancis dengan 2 anjing serigala di atasnya, tuh kayak serigala ya. Bukan itu. Anjing kan? Ya, kamu selalu. Lihat. Jam-jam seperti ini selalu punya gaya yang sedikit berbeda, tapi mereka selalu menampilkan anjing-anjing dan ini adalah hal yang sangat khas dari Prancis. Saya tidak tahu persis bagaimana mereka disebut, tapi mereka benar-benar indah. Wow, itu adalah potret yang indah kan? Dia terlihat seperti orang Belanda. Sangat mirip ya. Dan kemudian lemari di samping ini semacam lemari pajangan lagi dengan kaca yang dipoles di sini benar-benar menarik dan saya suka karena masih utuh. Ya, ada beberapa barang indah di sini. Oh, wajah itu juga luar biasa. Apa itu di sebelah kanan? Oh, itu pahat kayu. Itu pahat kayu tradisional. Oh, benar ya? Tidak, saya rasa saya salah. Saya tidak begitu yakin alat ini apa. Saya kira benda ini adalah... saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah... Saya benar. Ada yang bisa kasih tahu kita ini alat apa? Saya pikir ini mungkin pahat kayu. Tapi saya nggak 100% yakin. Mari kita taruh kembali dengan hati-hati karena semuanya terasa sangat rapuh. Lalu di pojok ruangan sini kita punya sofa yang indah yang cocok dengan estetika furniture lain di ruangan ini. Dan tepat di sebelahnya, apa yang ada di lukisan ini? Iya, saya mencoba memahaminya, tapi... Oh, itu seekor rubah. Lihat. Oh, itu memang seekor rubah. Ya, rubah mati yang tergeletak di kursi. Menurutku, Ya, sangat gelap. Nuansanya terasa kuat dalam. lukisan. Saya pikir itu akan dikuliti atau semacamnya. Segar, baru saja diburu. Tapi kamu tidak akan makan rubah kan? Tidak. Itu bukan hewan yang akan kamu makan. Ada satu lagi kursi indah di sini di samping. Dan lagi, oh tidak, saya ingin bilang, saya tidak tahu ini apa. Ini sebenarnya adalah timbangan. Jadi ini pemberat timbangannya kalau saya tidak salah. Dan di sini kamu bisa. Kurang lebih. Masukkan berapa kilogram yang kamu inginkan, lalu kamu letakkan kilogramnya di sana, dan kemudian timbangan akan bergerak. Tapi sekarang sudah tidak terlalu berfungsi lagi. Ya, apa kamu belum pernah berdiri di timbangan seperti ini sebelumnya bersama dokter? Oh iya, tentu saja aku. Suka sekali. Ya, sangat analog. Ya, itu memang kok kuda yang besar. Ya. Dan ini mungkin telah digunakan untuk alat-alat yang kita lihat di luar tadi, alat kerja untuk di ladang. Ini mungkin untuk sapi penarik. Ya, mungkin juga begitu ya. Banyak sekali barang keren yang tersisa di ruangan ini. Ini tadi saya kira jam. Oh tidak, ternyata ini sebenarnya lemari. Saya kira tadi itu permukaan jam. Ya. Kenapa ada lubang di sini ya? Menarik juga. Lalu seseorang sedang melukis sesuatu. Ada sebuah kuda-kuda lukis berdiri di sini. Pemandangan indah yang ditandatangani oleh seseorang yang jelas bukan bagian dari penghuni rumah. Bahkan ada sebuah alat musik yang tergantung di sini di dinding. Tapi itu agak rusak.
Dan ada juga jam di bawah sana yang sayangnya Itu adalah alat musik lute. Terlihat seperti lute seperti gitar zaman pertenahan. oh iya, Ya, aku tidak tahu. aku tahu kamu ingin menunjukkannya. Lihat, dan ini dia. Ada yang lengkap dan utuh. Piano grand yang ditinggalkan di ruangan ini, apakah masih bisa dimainkan? Oh iya, masih bisa. Suaranya sangat sumbang kamu. Bisa melihat palu-palu di dalam sini masih bergerak. Palu-palu memukul senar. Ya, jika mereka melakukannya. Jika mereka melakukannya, aku juga melakukannya. Merek apa itu? Mulai dari Paris. Oh, bangku piano ini juga benar-benar bagus. Oh, ini bagus sekali. Pelapisannya indah, sangat minimalis. Oh, Dan lalu ada lukisan besar di sini di dinding, lukisan yang indah. Dan yang ini ditandatangani oleh E. Quintel. Ada beberapa karya lagi di pojok sana. Izinkan saya juga membawa Anda ke ruangan ini. Jadi untuk melanjutkan ceritanya, di sini kita punya meja makan yang sangat besar. Tapi Juliet, wanita yang sejauh yang saya tahu hanya punya satu anak, Jen, yang sudah saya ceritakan sebelumnya, tapi sepertinya dia sudah tidak punya banyak keluarga lagi. Dia memang sering berkirim surat dengan banyak orang, tapi mereka jarang datang berkunjung karena tinggalnya jauh. Dia dulu pertama kali tinggal di Montpellier, jadi menurut saya agak aneh memiliki ruang makan sebesar ini, tapi tentu saja sangat umum bagi sebuah kastil untuk memiliki ruang makan sebesar ini. Iya, maksud saya ini lebih terasa seperti pamer atau semacamnya, bukan sesuatu yang benar-benar diperlukan. Ya, seperti lihat saja apa yang saya punya. Ya, memang begitu. Seperti itu. Begitu besar, marmer pula. Saya ingin menunjukkan sesuatu di ruangan ini yang menurut saya sangat aneh. Mereka membuat kotak kayu persegi ini untuk menopang meja. Hei, ini berhasil. Kenapa kamu melakukan itu? Ini benar-benar penyangga dari meja ini. Ya, maksudku pasti ada beberapa. Hah, ada beberapa besi di bawah sini. Ya. Sesuatu yang sangat aneh terjadi di kastil ini selama 10 tahun terakhir hidupnya. Kami membaca di dokumen bahwa dia berkeliaran di lorong-lorong sambil berbicara sendiri. Dan tetangga-tetangga melaporkan hal itu. Semuanya ada di dokumen yang kami temukan di atas. Jadi mungkin dia sedikit mengalami gangguan mental atau semacamnya. Dan membiarkan seluruh kastil ini runtuh begitu saja. Semua kursi ini masih berdiri di sekitar sini. Crazy. Lihat di bagian belakang ruangan. Oh, lihat, ini luar biasa. Kamu tahu ini apa? Ya, ini terlihat seperti meja poker vintage atau seperti Kartu remi. meja. Tapi ini adalah furniture dua fungsi. Karena biasanya kamu selalu menggunakannya seperti ini. Dan ketika kamu ingin bermain, kamu bisa membukanya, lalu kamu bisa bermain game, dan menutupnya lagi setelah selesai. Memang dibuat khusus untuk itu. Ya, saya sudah sering melihat yang seperti ini. Tapi yang satu ini kondisinya sangat buruk. Mereka juga punya furniture seperti ini yang bergaya Asia. Ini adalah furniture dari Tiongkok. Melihat. Simbol-simbol ukiran yang indah di sana. Wow. Beberapa buku masih ada di sana dan sebuah lampu. Kita belum melihat perabotan ini. Oh, ini juga meja multifungsi yang bisa dilipat dan berubah menjadi meja permainan juga. Dia memang punya banyak perabotan untuk bermain game. Wanita yang suka bersosialisasi. Oke. Lemari pajangan lain yang penuh dengan buku-buku. Ini indah. Dan aku pikir di belakang sini, ayo lihat. Ini dulunya dapur pada suatu waktu. Tapi ya, yang jadi pertanyaan, apa yang terjadi di sini? Bagaimana tempat ini bisa begitu indah dan jelek pada saat yang sama? Tidak, terima kasih. Oh, sebenarnya kelihatannya tidak terlalu busuk, tapi
Saya tidak tahu, saya akan mencobanya. Lihat, ada perabotan yang benar-benar tergantung di dinding seperti berdiri di atas barang-barang, seperti kotak-kotak di mana-mana di sana. Tapi kemudian saat kamu masuk ke ruangan ini, ada pohon dinding yang sangat indah di sini. Saya tidak mengerti. Saya juga tidak. Bagaimana itu bisa terjadi? Oh, ukirannya ya. Oh, Ya, itu detailnya luar biasa. oh, mereka seperti figur-figur kecil. Indah sekali. Itu luar biasa. Semua ukiran di sini. Dia benar-benar sangat memperhatikan detail dan keindahan di tempat ini. Ya Tuhan, lihatlah, aku suka payung dan yang satu ini tidak terkecuali. Lihat betapa indah desainnya. Ada tombol kecil untuk membukanya setelah kamu melepas penutupnya. Sangat elegan. Apakah kamu akan melihatku berjalan-jalan seperti ini? Oh ya, Maksudku, suatu hari nanti aku akan punya kastil dan berjalan-jalan seperti itu. Dan di lorong ini, seperti gaya khas Prancis, mereka juga punya piano yang indah. Dan ini adalah grand piano seperti yang mereka bilang. Dan piano ini juga berasal dari Paris kalau tidak salah. Ini adalah piano berusia 200 tahun jika aku tidak salah, dan suaranya juga lembut. Sangat dramatis. itu sangat dramatis. Ya, karya-karya yang indah. Tidak terbenar terlalu buruk. Tidak, kamu ingin memainkan sebuah karya. Ingat saja, Kamu ternyata bisa main musik, Luke. sedikit, Sedikit, tapi aku tidak akan bermain piano. pakai. Barang ini, ayo kita naik ke atas, bro. Ini luar biasa. Bangga. Oh, satu hal yang aku lupa. Ya, beberapa raket tenis siapa tahu itu milik. Tangga yang indah dan menarik. Aku suka hiasan gantung di sini. Membuatnya sangat elegan. Tapi bersiaplah, karena lantai atas juga sangat berantakan, tapi sangat indah. Pada saat yang sama, pot yang tergantung di sini adalah teko teh besar dengan semua ranting kecil di dalamnya. Jadi salah satu petunjuk yang saya temukan adalah tahun 2000 di sini. Dan sepertinya memang sekitar masa itulah. Bahwa Juliet juga meninggalkan tempat ini karena dia diperintahkan pada tahun 1999 oleh pengadilan Prancis untuk meninggalkan tempat ini. Ini kami temukan di salah satu suratnya, dikombinasikan dengan masalah keuangan, birokrasi, dan kesehatan mental. Jadi ya, dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Tapi jika semua orang meninggalkan tempat ini pada tahun 2000, saya tidak tahu. Itu adalah misteri. Kita harus ke arah mana dulu? Lorong ini ya, ayo kita ke sana. Ke kiri sini. Ada banyak ruang di toilet. Oh, kita lihat. Oh, ada penggeser kecil di sini. Tertulis occupy, yang artinya sedang digunakan. Tapi sepertinya sudah tidak berfungsi lagi aku. Suka idenya. Sangat mewah. Oh ya, kamu bisa tunjukkan dengan cepat? Sebenarnya ini tidak mewah sama sekali. Ngomong apa sih aku? Kita. Kita tidak akan terlalu memperhatikan detailnya. Tidak, hei, bahkan ada mainan anak-anak dan semuanya di sini. Pasti pernah ada anak-anak yang datang ke tempat ini pada suatu waktu. Sebuah ruangan yang penuh dengan komputer. Sebuah kamar anak kecil, kamu bisa melihat ranjang tingkat di atas sana. Ya. Beberapa mainan, no? Semua barang milik seorang anak masih ada di sini. Ada yang dulu suka fotografi. Mungkin tripod baru untuk kita ya. Iya, lihat itu. Hard drive baru, 40 GB. Secara harfiah, video yang sedang kita rekam sekarang tidak akan muat di 2 hard drive ini. Tidak. Begitulah perkembangan zaman. Oke. Ruangan itu sepertinya tidak ada apa-apanya menurutku. Mungkin itu kamar mandi atau sesuatu yang mirip. Benar-benar hancur. Ya, percayalah. Sebentar lagi kami akan menunjukkan beberapa ruangan yang luar biasa.
Tapi pertama-tama kami ingin menceritakan sedikit lebih banyak tentang ceritanya. Itu lemari yang luar biasa, dirancang dengan sangat indah. Wow, detailnya indah sekali. Dan kemudian di sini di samping ada tirai Winnie the Pooh. Oh, benar. Ya, kontrasnya benar-benar gila. Wow, tidak banyak. Wow, nggak banyak ya. Menurutku, Luke, rasanya mereka mengambil semua barang dari sini dan membuangnya keluar jendela. Itu akan sangat tidak masuk akal. Atau seperti... Tapi ya, bagaimana barang-barang itu bisa berakhir di sana? Ya, itu benar, itu benar. Ya, kamu tadi melihat-lihat rumah-rumah ini kan? Enggak, aku tadi melihat sistem speakernya. Oh, sistem speakernya baru dipasang. Aku suka banget sama rumah-rumahnya. Sistem speakernya juga bagus banget. Ya. Bahkan ada sabit di sini. Iya, masih tertutup. Sepertinya belum pernah dipakai. Bagus banget barangnya. Iya. Oke. Ini dapur lainnya. Oh, Wow. parah. Satu-satunya hal baik yang bisa saya lihat dari dapur ini, ya mungkin minumannya. Tapi saya melihat set keberuntungan seperti pita-pita yang digantung di sini, mereka benar-benar luar biasa. Ini adalah puncak desain di Prancis. Saya suka mereka. Ya, mari kita letakkan ini kembali. Wow. Dan ada satu set minuman keras lain yang berdiri di sana, meskipun sudah terlihat usang. Ya. Dan di ujung lorong, kita punya satu ruangan lagi. Ruang duduk kecil, tempat yang indah di kastil untuk bersantai. Ya, tempat ini bukan untuk seorang wanita sendirian. Tentu saja tidak. Tapi dia juga mewarisinya dari orang tuanya dan sangat mahal untuk merawat tempat seperti ini. Dia punya seorang penjaga yang merawatnya, tapi tentu saja di tahun 90-an dengan kesulitan keuangannya penjaga itu dipecat. Jadi ya, ini adalah buku yang penuh dengan kartu pos yang ditujukan kepadanya dan hanya untuknya. Sebagian besar surat hanya miliknya atau hanya ditujukan kepadanya di tempat ini. Bahkan ada juga dari anak-anak yang menulis kepadanya. Ya, dia tampaknya adalah wanita yang sangat baik. Ya, dia punya banyak kontak sosial melalui surat-surat. Tapi ini mungkin juga berasal dari pekerjaannya sebagai dokter. Ya, dia adalah seorang ahli anestesi. Belajar di bidang anestesi. Belajar di bidang anestesi, benar sekali ya. Saya rasa kita belum tahu apakah dia seorang dokter anestesi yang berpraktik atau... Tapi dia memang menempuh pendidikan itu. Kami tidak sepenuhnya yakin akan hal itu. Ini juga tidak terlalu jelas dalam surat-suratnya. Dan jika dia memang seorang dokter, dia mungkin akan menghasilkan banyak uang dan mampu mempertahankan tempat ini, itu benar. Muka jam yang indah di sini. Aleppo. Wow. Saya suka burung merak di sana. Lihat burung merak di atas, sangat indah. Dan kemudian kita harus menunggu. Biarkan saja di situ, Leslie ya. Oke, kamu bisa melihatnya ya. Perapian marmer yang luar biasa ini masih berdiri di sini. Ya, Lemari itu lagi, sayangnya. ya, bagus. Mari kita kembali melewati lorong dan sekarang kita akan menunjukkan kamar Juliet. Dan itu akan membuatmu takjub. Oh, hei, tunggu. Oh. Kamu masih menemukan sesuatu ya? Kamu mau kasih tahu semua orang ini apa? Ini adalah Matt Heineken. Dibuat di Belanda. Dikat biru, dibuat di Belanda. Oh ya, ini Delft Blue. Delft Blue. Delft Blue adalah merek porselen dari Belanda. Dan Heineken adalah merek bir paling terkenal di dunia yang dibuat di Belanda. Saya juga sangat suka yang ini.
Keren banget. Saya percaya Delft-Blau itu semacam gaya porselen. Dengan Tinta biru dan seperti... tepat sekali. Salah satu yang paling terkenal melakukannya adalah Sphinx dari Maastricht kalau tidak salah. Itu benar. Ya, Saya pikir itu benar. Maksud saya, banyak dari itu hanya berdasarkan tradisi Tiongkok, Tentang porselen, tapi tetap indah. aku suka tampilannya. Dan ya, ini jelas tradisi Belanda yang indah juga, sangat bagus. Oke, kamar Julia. Apakah kamu sudah melihat? Itu, apakah kamu sudah menunjukkannya? Belum sama sekali. Lihat ruangan ini. Saya sangat menginginkan ini. Saya suka gaya furniture seperti ini. Ini adalah furniture Louis ke-16, gaya neoklasik dari abad ke-19 sampai ke-20, tapi khususnya yang ini dengan desain yang indah, anyaman di sini, ornamen di sana. Oh, sangat cantik. Dan saya hanya pernah melihatnya sekali di kastil lain. Saya akan cantumkan tautan kastil itu di pojok. Kastil itu juga luar biasa. Tapi lihat, kita menemukan sesuatu yang istimewa. Ya, dan indah sekali bagaimana gaya ini seperti teranyam di seluruh ruangan. Ini adalah satu set lengkap yang akan kamu beli pada masa itu. Bahkan di atas lemari itu, di bagian atas, dengan bunga-bunga dan semuanya, kami sangat menyukainya. Dia benar-benar punya banyak selera dan gaya wanita ini. Di sini, di Kermin indah setinggi badan. Lihat itu, dua pria tampan. Ya. Dan aku juga suka bagian depannya. Di depan ada lukisan kecil, bunga-bunga di sekitarnya. Juga dilukis dengan tangan. Kamu tahu ini asli. Ya, suatu hari kamarku akan terlihat seperti itu. Mari kita mulai di pojok sini dengan menunjukkan yang satu ini. Karena buku surat kecil ini sebenarnya sangat menarik dan kami mengumpulkan banyak informasi dari buku kecil ini. Aku rasa ini adalah foto pertama yang kami tunjukkan di tempat ini. Ini adalah foto Juliet sendiri dan ini adalah dokumen Carte Nationale de Sécurité miliknya yang lengkap. Ya, aku tidak begitu yakin untuk apa ini digunakan, tapi aku rasa ini adalah sesuatu yang digunakan Juliet untuk bekerja di rumah sakit. Juga tertulis bahwa dia lahir pada tahun 1945 dan apa pekerjaannya, serta pada dasarnya semua hal tentang bagaimana kami mengetahui tempat ini, aku rasa ini juga adalah potret Juliet. Oh benar, akan ada. Plesterannya indah dan ya, tentu saja tempat tidurnya masih rapi, masih indah. Tapi menurutku perabot favoritku di ruangan ini pasti adalah meja rias yang bisa kamu lihat di sini dengan cermin-cermin kecil di sampingnya. Dan inilah tempat kita berdandan di pagi hari dan membuat diri kita cantik untuk menjalani hari. Bahkan ada lebih banyak dokumen di sini yang bahkan belum kita periksa. Siapa tahu informasi apa lagi yang bisa kita temukan di tempat ini, tapi kita sudah menemukan begitu banyak. Lihat, ada alat cukul kecil, ya, dari Philips lagi. Philips lagi? Ya, kami sangat terpesona karena di mana-mana di Prancis kami menemukan merek Belanda, Philips, dan mereka sepertinya ada di mana-mana. Lihat, ini masih ada pakaian kita di dalam sini. Lebih banyak dokumen. Lebih banyak dokumen, di mana-mana ada dokumen. Nanti juga kami akan menunjukkan banyak foto yang kami temukan, tapi itu ada di lantai berikutnya. Sangat halus. Lihat jam itu. Ini terbuat dari marmer sepenuhnya. Kamu bisa melihat mekanisme roda gigi di dalamnya dan pemberat di bagian bawahnya. Karya yang indah. Dua wanita sedang memandang ke arah dasar sungai. Dan ya, cermin itu yang baru saja kita tunjukkan, itu luar biasa. Seluruh ruangan ini luar biasa. Hei, ini dari pelukis yang sama yang juga kamu lihat di bawah. Ya, Ini versi yang lebih kecil, tentu saja bukan lukisan yang sama. tidak. Itu jelas gaya yang sama. Ya, mungkin mereka tidak mencocokkan yang awal dengan yang di bawah. Iya.
Meja tua di pojok sini, dokumen ini juga cukup menarik. Nanti saya akan tunjukkan beberapa dokumen lagi. Tapi kami juga menemukan pria ini di sini yang menurut kami cukup menarik. Lihat dia, pakaiannya, semuanya, gayanya. Dia benar-benar memancarkan keanggunan. Indah di meja kecil ini, ada lemari lain di sini yang sudah hampir roboh. Saya heran seluruh bangunan ini masih berdiri. Ya, seperti semua benda rapuh ini masih berdiri di sini, cukup menarik. Oh, kursi yang sangat rendah ini juga indah. Kursi berlapis kain yang indah. Oh, tadi kita sedang melihat yang ini, lihat. Ya. Kalian tahu ini apa semuanya? Ini sebenarnya celengan berbentuk setrika, luar biasa. Saya suka itu. Ini benar-benar ruangan yang luar biasa dan saya benar-benar menyukainya. Oke, let's go up. Kamu mungkin sudah menyadarinya di kamera, tapi di luar sudah mulai gelap. Tapi kami masih ingin menyelesaikannya ya. Ini memang begitu. Yang terakhir yang ingin kami lakukan hari ini. Tapi kami tidak tahu kalau tempat ini begitu keren. Mereka memang melakukan beberapa pekerjaan di tempat ini. Mereka melakukan beberapa pekerjaan penyelamatan. Ya, bagaimana kita menyebut ini dalam bahasa Belanda? Ini adalah mengepel lantai dengan keran terbuka. Ya, itu benar-benar yang akan kami katakan dalam bahasa Belanda. Tapi ini mungkin Tidak masuk akal dalam bahasa Inggris. Oke, mari kita masuk ke sini dulu. Kamu bisa lihat lagi di mana-mana ada banyak peti dengan buku dan segala macam. Tapi ya, aku suka ruangan ini. Dan kami mengumpulkan banyak informasi dari ruangan ini. Sebenarnya ini adalah ruangan paling penting di rumah ini bagi kami untuk mengetahui cerita orang-orang ini. Sepertinya ini semacam ruang makan di lantai atas. Mungkin rumah ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian bawah seperti keluarga yang berbeda tinggal di tempat yang berbeda. Tapi ya, aku tidak menemukan apapun selain Juliet di tempat ini. Hati-hati, kamu berdiri di atas lubang. Ya, aku merasakannya. Hati-hati, aku dan Luke sudah melihat album foto ini. Dan kami percaya bahwa album foto ini berasal dari masa studinya di Montpellier saat dia belajar anestesi. Dan ini mungkin adalah Juliet, ini mungkin dia, dan ini mungkin teman-temannya dari masa itu. Dia belajar sekitar tahun 1960-an. Dan ini mungkin wanita yang tinggal di tempat ini. Dia memang mirip dengan foto di kartu identitasnya yang ada di bawah. Cantik, sedang merokok di sana tentu saja. Bersenang-senang. Wow, aku suka sekali. Ya. Itu adalah album foto yang luar biasa. Dan kemudian ada meja makan kecil di sini di tengah, foto-foto yang indah itu, kursi-kursi di sekitarnya kelihatannya sangat nyaman. Apa yang kita punya untuk makan malam? Tidak ada. Kita belum makan apapun. Oh, aku cukup lapar. Kamu juga kelaparan. Ya, sedikit sih. Ya, kamu tetap harus menunjukkan pada orang-orang. Kastil ini. Ya. Apakah kamu sudah melihat buku ini tergeletak di atas meja? Ya, itu besar sekali. Sepertinya ini buku musik atau semacamnya. Ada beberapa not di sini. Oh ya. Tapi aku tidak sepenuhnya yakin. Bisa saja itu hanya ensiklopedia. Wah, aku sama sekali tidak bisa memahami itu. Tidak. Tapi ini memang indah. Aku akan memperlihatkan ruangan ini sedikit. Sepertinya gaya furniturnya sama di seluruh ruangan. Ada semacam ukiran kayu bergaya abad pertengahan di sana. Apa yang ada di sini, sayangnya sekarang sudah tidak ada apa-apa lagi. Aku suka mekanisme penguncinya di samping. Dan di sini ada satu lagi sofa indah yang berdiri di pojok. Lihat, itu jatuh menimpa semuanya. Saya, Punya kaki yang besar, oke? Dia. pria besar. Sofa, Jalan Paul. Sekarang dari sudut ini kita lanjut dan kita melihat beberapa singgasana luar biasa lagi. Dan ya, kamu. Tahu ini apa? Ini adalah peace pot, temanku.
adalah P-spot. Dan ini digunakan untuk buang air, ya kita semua tahu maksudku. Tapi kalau kita lihat ke sini, ada satu lagi perabot indah yang cocok dengan awal ruangan ini. Tapi di awal video tadi aku bicara tentang setumpuk kertas. Dan inilah setumpuk kertas yang kumaksud, yang benar-benar menceritakan kisah tentang dirinya. Aku memindai satu persatu, memeriksa semua dokumennya, dan ini adalah surat-surat dari Juliet yang ditulis untuk teman-temannya, ditulis untuk para pemberi kerja. Di sini dia bilang, aku pikir ya, aku tidak bisa merawatnya lagi, sesuatu seperti itu. Sangat sulit membaca bahasa Prancis dan tulisan sambung, tapi dengan sedikit pemindaian, aku mendapatkan cerita lengkap dari tempat ini. Ya, kami bekerja keras ya. Dan kemudian kita punya semacam lemari dengan beberapa gelas. Hey, itu terlihat seperti topi safari. Ya. Benar-benar keren. Kamu sangat suka itu. Ya, aku suka gelas itu. Aku lupa apa nama jenis gelas ini, tapi Aku juga kurang yakin sayangnya. Yang ini tertulis 2008 Rumania. tidak. Tidak. Aku akan melakukannya jika kamu tidak menahanku. Ada juga tong anggur di sini dan lebih banyak gelas lagi. Dan ada pecahan-pecahan di lemari ini. Wow. Rumah ini dipenuhi dengan barang-barang. Hei, ini beberapa lagu. Wah. Lagu-lagu vintage yang benar-benar keren. Oh, bahkan lebih banyak lagi band-band seperti itu. Lihat. Set indah lainnya. Itu set yang sama seperti sebelumnya. Oh, berat sekali. Lalu ada kompor yang berdiri di sini juga. Oke. Mari kita lanjutkan. Oh ya, ini lorongnya. Aku sudah lupa kita di mana ini. Tempat ini begitu besar, ada begitu banyak ruangan acara ini. Ya, dari ruangan ini yang sedang kita masuki sekarang. Kita bisa lihat bahwa yang tinggal di sini bukan hanya Gilead saja. Van Halen, Apakah itu? sebuah grup Belanda. Bukan, itu orang Amerika, kawan. Dia memang punya nama Belanda. Oh, mungkin itu dari imigrasi zaman dulu ya? Ya. Itu band metal kan? Atau bukan? Itu seperti... Jump aku. Nggak tahu suaranya. Nggak tahu. Sorry. Oke, nggak apa-apa. Pasti orang yang tinggal di kamar ini sangat menyukai musik dan kamu bisa melihatnya dari koleksi musik CD-CD di sana. Aku bahkan belum pernah masuk ke kamar ini, kamu. Itu yang kulakukan saat aku menjelajah. Aku melihat semuanya. Lihat itu. Tua, tidak cukup baru. Beberapa foto lama, tua, tidak cukup baru. Sayangnya tidak ada tanggal di sana. Kita belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Tidak. Atau dia. Beberapa foto yang sangat aneh. Ya, ini hanya sebuah ruangan yang menceritakan kisah seseorang yang hidup dan mencintai musik. Ada beberapa band rock lagi. Judas Priest. Judas Priest. Aku tahu Judas Priest. Aku suka Judas Priest. Serius? Iya. Aku pernah nonton dia tampil langsung. Kamu pernah nonton mereka tampil langsung? Beruntung banget. Aku ingin sekali tinggal di tempat seperti ini. Bagaimana denganmu? Tempatnya agak terlalu besar untukku. Tapi kalau bareng teman-teman, pasti seru. Oh iya, pasti banget itu. Pasti keren banget kan? Oh, yang ini keren juga. Lihat deh, ada jaring laba-laba melintang di setengah ruangan. Kamu bahkan bisa lihat itu di kamera. Ini kelihatan seperti kamar bayi ya. Banyak boneka kecil yang tertinggal di sini. Tempat tidur bayi. Dan semuanya aku. Aku bilang, jangan sentuh itu, jangan sentuh. Dan aku harus menyentuhnya. Dan figur balapan. Kelihatannya seperti F1, F3 jadul tertulis di situ. Lemari di belakang sana
dengan potongan zamrud yang disisipkan itu sangat indah. Adalah ruangan terakhir di rumah ini. Dan dari dokumentasi yang saya temukan, dia memiliki seorang penjaga yang datang ke tempat ini. Tapi dia juga punya seorang pembantu. Dan saya pikir pembantunya mungkin juga tinggal di suatu tempat di lantai atas ini. Jadi di lantai 2 adalah hal yang biasa bagi orang-orang yang tinggal di kastil untuk tinggal. Dan di lantai atas adalah hal yang biasa bagi orang-orang yang bekerja di sini atau anak-anak untuk tinggal. Jadi itu sangat masuk akal bagi saya. Tapi ini adalah ruangan yang sangat mewah untuk seorang penjaga atau pembantu. Ya. Menurut saya ya, mungkin mereka diperlakukan dengan sangat baik. Dia adalah wanita yang sangat baik hati dan ramah. Lukisan di dindingnya juga indah. Dan semua ini berasal dari seorang pria yang meninggalkan beberapa dasi di sini. Penuh dengan linen yang buruk. Banyak dugem. Ya, dan juga semua sweaternya, semua miliknya. Kemejanya di sini, kaosnya, semuanya masih tertata rapi di lemari ini. Ada beberapa barang yang benar-benar keren di sini. Iya. Semua pakaian ini masih tertinggal di sini. Sekarang kita punya laci kecil ini. Oh, tumpukan foto. Iya, siapa pria ini? Bukankah itu pria yang sama? Kita pernah melihatnya sebelumnya di kamar kita. Kenapa ini bisa jadi ayah kita? Dia pasti pernah hidup sebelumnya. Dia berasal dari awal tahun 1900-an. Ini benar-benar bisa saja ayahnya. Lihat dia di atas perahu layar. Itu luar biasa. Memang terlihat seperti pria yang merokok pipa di atas perahu layar. Ya, benar. Oh, yang ini bagus sekali. Saya suka gambar itu. Wow, dengan pedang di tangannya. Oh, 1925 tertulis di bagian bawah gambar ini. Itu sudah lama sekali juga. Anak-anak, kamu benar, sedang merokok cerutu. Ya, itu cerutu. Dengan kumis melengkung. Dan semua itu. Tapi pria ini sudah tidak tinggal di sini selama beberapa dekade terakhir. Dia sudah tua dan dia sudah meninggal. Mungkin, wow, duduk di sini di pojok dengan payung dan semuanya. Saya suka perapian itu dengan cermin di atasnya. Itu indah. Cerminnya miring dan digantung di dinding. Dan buku-buku di atas sini luar biasa. Sejarah Prancis tertulis di buku ini. Ini juga album foto. Lihat, oh kosong. Benar-benar kosong. Oh, hanya ada satu foto dirinya. Lihat. Dia terlihat keren. Itu adalah pria yang penuh gaya. Indah sekali. Kita punya tempat tidurnya, kursi doa di pojok, sangat indah, masih rapi. Dan ada topi safari lain, jadi mungkin topi safari itu milik pria ini. Ya, kita tidak bisa mengabaikan masalah besar yang jelas terlihat, semua kotoran yang menumpuk di atas sana. Wow, apa yang terjadi di sana? Itu gila. Bahkan, jas-jas yang tergeletak di atas tempat tidur setelah melewati tempat ini, menurutku aku malah punya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ya, ada banyak sekali celah besar dalam ceritanya. Tanda tanya dan orang-orang dan... Aku rasa kita tidak akan pernah bisa memahaminya. Kita sudah menghabiskan begitu banyak jam untuk meneliti, tapi tempat ini akan selamanya menjadi misteri bagiku. Yang kita tahu, Juliet pernah tinggal di sini, dia harus pergi, dan setelah itu semuanya memburuk. Aku berharap suatu hari nanti seseorang akan datang dan memulihkan tempat ini, menghidupkannya kembali. Hei, sekarang sudah malam. Aku dan Luke lapar. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton. Video ini jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar yang baik. Sampai jumpa minggu depan, kami akan makan enak. Dadah, kami sayang kalian.